Welcome. Banjarnegara 1992. Jika ingin melihat keindahan desa ini, lihatlah sungainya. Cahaya matahari yang terpantulkan ke sungai itu akan menciptakan goresan pelangi di sisi sungai. Mungkin beberapa warga Banjarnegara tidak asing dengan kata Sungai Serayu. Sungai nan indah dan menyegarkan mata ini sebagai pokok utama mata pencaharian desanya. Udang dan ikan yang melimpah menjadikan warganya tiap kali berburu mencarinya untuk dijadikan lauk pauk atau sekedar dijual kembali ke pasar. Pesonanya yang indah menjadikan sungai ini seringkali menjadi pusat pariwisata dengan arum jeramnya yang menantang nyali. Namun pernahkah berpikir, dahulu sekali sungai ini sempat diisukan dengan awalnya kemunculan dari pocong ireng. Ayamku hilang terus, siapa ya yang mengambil? Ucap Pak Agi sambil melihat posisi kandangnya yang telah terbuka semenjak pagi tadi. Bulu-bulu ayam berserakan di sekitaran kandang. Walau hanya satu saja yang tergondol maling, namun sudah 2 pekan terakhir ayam di desa K seringkali kemalingan. Warga mengira ayam yang menghilang dimangsa musang yang lapar atau ular yang berseliweran di sekitaran pepohonan kelapa. Namun tidak ada tanda-tanda tercabiknya ayam itu, baik darah yang berceceran ataupun suara ayam di pagi hari sekitar jam 3 pagi. Hilang lagi? Alah, dimaling itu, tambah Pak Koko. Ayammu habis berapa? Tanya Pak Agi. Sudah habis, kesal Pak Koko. Haha, aku sisa kotorannya, mau? Canda Pak Agi. Mitos hilangnya ayam ini diduga-duga bersamaan dengan kemunculan makhluk yang tak kasat mata berbadan besar dengan taring dan cakar yang pernah muncul di Sungai Serayu. Dimakan sama gede dhuwur kayaknya, ucap Pak Koko. Tidak mungkin, itu ayam tidak bunyi kok, sanggah Pak Agi. Namun Pak Agi dan Pak Koko tidak ada keinginan untuk melaporkan ke balai desa. Kesannya sangat lebay jika dibesar-besarkan. Pada zaman dahulu, orang sangat menjaga citra apabila ada kehilangan, tidak mau mempersulit, walaupun dampaknya terkena diri sendiri, tapi benar-benar mandiri dan tidak sepenuhnya masalah dilimpahkan kepada balai desa. 2 pekan berlalu. Isu kehilangan ayam sudah dirasakan oleh Pak Kepala Desa sendiri.
ayamku kok habis, ucapnya. Semua warga mengira ayam yang diambil adalah ayam yang layak dijual ke pasar. Akhirnya, atas kesepakatan bersama, Pak Kades menghimbau kepada seluruh warganya agar diterapkan sistem penjagaan di setiap malam hingga pagi sampai subuh berkumandang. Alasan diterapkannya penjagaan itu agar misteri tentang hilangnya ayam di desa K bisa diketahui dengan gamblang dan jelas. Hal ini berlaku kepada seluruh desa di sekitarnya juga, karena isu ini sudah tersebar luas. Lalu mengapa waktu subuh menjadi patokan? Jawabannya sederhana. Jika yang mengambil ayam adalah si Gede Dubur yang pernah dimitoskan itu, maka tidak akan lama lagi pergerakannya dan mudah dibuatkan pagar gaib agar tidak pernah masuk lagi. Namun, jika yang mengambil adalah maling, pagar gaib pun percuma dibentuk. Maka dari itu, Pak Kades menerapkan penjagaan selama malam hingga subuh. Targetnya adalah menangkap peneror kehilangan ayam yang telah meresahkan warga di desa K itu sendiri. Hari pertama penjagaan, warga mendapati orang asing yang memasuki desa K dengan pakaian serba hitam. Orang itu membawa karung dan senter. Warga mengira orang itu adalah pencuri sarang semut atau kelelawar di sekitar pepohonan. Namun begitu ditelusuri, orang yang dicurigai itu menuju kandang ayam, salah satu milik warga yang kebetulan ayamnya masih utuh selama 2 pekan terakhir. Warga yang mengetahui itu segera meneriakinya, "Maling! Maling! 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 Garong! Garong!" Warga yang berteriak dahulu sebelum bertindak memberikan kesempatan maling itu untuk berlari sebelum tertangkap basah. Hari pertama dirasakan sangat sia-sia. Ungkapan memperbanyak kerja dibanding ucapan terbukti ampuh dalam menyelesaikan masalah ini. Kegagalan itu menjadi kekalahan pertama desa K. Mereka menyesal dan mengadukan ini kepada Pak Kades. Pak Kades yang mengetahui ada pergerakan maling akhirnya mencari tahu lebih dalam mengenai terakhir kali maling itu menghilang. Warga serentak menjawab, "Sungai Serayu," ucap mereka. "Penjagaan tetap dijalankan, jangan sampai ada kesalahan. Usahakan bergerilya," ucap Pak Kades. Strategi ini dinilai sangat ampuh dengan kondisi sekitar yang rata-rata pepohonan kelapa yang tumbuh tinggi. Dengan memaksimalkan situasi, seharusnya maling bisa tertangkap jika cara ini direalisasikan di hari pertama penjagaan. Namun maling itu tidak berkunjung lagi. Pak Kades meminta untuk bersabar dan terus melakukan penjagaan. Siapa tahu malingnya muncul di saat penjagaan dalam keadaan kosong. Hingga hari ketiga, hasilnya tetap nihil. Tepat di hari keempat, maling yang telah lama tidak menyentuh tanah basah yang tersentuh tetesan hujan malam tadi muncul dengan pakaian dan perlengkapan yang sama. Warga telah mengetahui maling itu bakal datang di hari itu karena
musim penghujan mulai datang. Sepertinya ini adalah kesempatan emas bagi mereka agar menangkap maling ayam yang sempat meresahkan warga ini. Maling itu tampak sempurna, seperti telah ahli. Langkahnya mengendap, pelan tapi santai. Sesekali tatapannya menengok kanan dan kiri, depan belakang. Semua terasa aman, padahal warga sedang bergerilya di dekat pohon kelapa. Ketika maling itu hendak mengarungi ayam yang berada di kandang, ayam itu memekikkan suaranya. Maling itu syok dan memplester mulut ayam itu dengan cepat. Lalu dimasukkannya ke dalam karung yang telah terlebih dahulu dia siapkan. Warga yang telah geram melihat tingkah maling itu masih bergerilya di balik pohon kelapa. Mereka menunggu aba-aba untuk mencegatnya. Setelah sudah selesai, maling itu menengok kanan kiri, depan belakang dan sekitarnya. Hatinya mulai tidak tenang ketika hendak memutar balik ke arah yang berlawanan. Para warga keluar dari tempat persembunyiannya. Terjepitlah maling itu tepat di tengah-tengah keramaian warga. Total 15 orang yang mengerumuni maling itu. Sudah, tidak usah banyak omong. Bunuh, ucap warga yang sudah lebih dulu kesal. Para warga menghakimi maling itu tanpa lebih dahulu diinterogasi oleh Pak Kades. Mereka menghantam, memukul, menendang maling itu tanpa belas kasihan. Teriakan minta tolong, tangisan, jeritan dan rasa sakit, semuanya menjadi hening. Di tengah malam yang semula damai, kini menjadi malam akhir bagi perjalanannya. Darah berceceran di mana-mana, matanya menghitam dan lebam. Tangannya masih meraba-raba karungnya yang telah diisi oleh ayam itu sendiri. Dari arah belakang, salah satu warga menghantam kepala maling itu dengan batu cadas. Kepala itu pun remuk. Darahnya mengalir deras dan merambah ke tanah yang basah. Bau amis darah menggantikan bau embun di pagi itu. Maling itu mati di tempat. Hei, malingnya mati. Gila kamu, ucap salah seorang warga. Terus bagaimana? Jangan sampai ketahuan Pak Kades, bisa mati aku, ucap yang lainnya. Kebetulan waktu itu Pak Agi dan Pak Koko tidak mendapat jadwal menjaga. Jadi kematian maling itu berhasil disembunyikan. Lalu bagaimana cara mereka menutup kejadian itu? Karena sia-sia juga untuk memberitahu Pak Kades melihat resiko yang amat besar. Para warga membagi tugas. 5 orang pertama membereskan aliran darah yang merembes di tanah yang basah dengan memberikan tanah liat yang diambil dari sekitar Sungai Serayu. 5 orang kedua mencari kain kafan dan 5 orang ketiga bertugas menguburnya. Mereka bekerja dengan cepat agar semua tertata rapi tanpa ada
kecacatan sedikit pun. Namun, ada satu permasalahan yang sangat kompleks. Mereka tidak berhasil menemukan kain kafan yang digunakan untuk membungkus tubuh maling itu. "Kainnya mana?" tanya warga yang bertugas untuk mengubur maling itu. "Gak ada, bagaimana ini?" Mereka kebingungan mencari kain kafan yang akan digunakan untuk membungkus mayat itu. "Pakai plastik hitam saja, yang besar," ucap salah seorang warga. Mereka langsung mencari kantong plastik yang dirasa bisa membungkus mayat si maling. Didapatnya kresek hitam itu dari salah satu warga yang biasa digunakan untuk menaruh pupuk kambing. Kematian yang tidak tenang, prosesi penguburan yang tidak wajar, dan alat yang digunakan tidak berperi kemanusiaan. Bukankah hal ini menjadikannya untuk membalas dendam? Maling itu dikubur di dekat Sungai Serayu. Tanah yang digunakan untuk mengubur disiram oleh air agar tidak mencirikan seperti kuburan. Selain cerdas, mereka juga pintar dalam mengkondisikan suasana. Usut punya usut. Keluarga korban atau keluarga maling mengetahui tindakan kurang ajar warga desa K kepada anaknya. Mereka menuntut balas. Mereka membalas dendam tepat 1 bulan setelahnya. Maling yang berkain kafan dari plastik hitam itu dijadikan objek untuk menuntut balas dengan meneror para warga. Menurut pengakuan narasumber yang merupakan anak dari salah satu warga desa K, kejadian ini berlangsung sangat lama. Selama masa-masa setelah kematian maling itu, warga desa K didatangi berbagai macam yang tidak mengenakan. Selain ayam, ternak lainnya juga mati mendadak. Sawah banyak yang gagal, mata pencaharian warga terputus, dan muncullah salah satu sosok yang meresahkan warga. Pocong ireng itu menampakkan diri di antara pepohonan kelapa, tempat dia dieksekusi secara sadis dan mengerikan. Hal ini menjadi puncak kecurigaan dari Pak Kades. Maling itu tidak tampak, namun mengapa ternak banyak yang mati selain ayam? Mengapa sawah banyak yang gagal dan teror pocong ireng makin menjadi-jadi? Apa yang dilakukan oleh warganya selama 1 bulan terakhir ini? Pak Agi dan Pak Koko yang rumahnya bersebelahan pernah mendapati pocong ireng sedang berdiri tegak di belakang pohon kelapa. "Pocong ireng!" teriak Pak Agi. Pocong ireng itu meneror 15 warga yang ikut dalam penghakiman dirinya. Dimulai dari mengetuk pintu di malam hari, menjilati seluruh sandal dan yang lainnya. Korban demi korban berjatuhan. Banyak dari mereka yang ketakutan jika berjalan di malam hari di dekat pohon kelapa. Karena pocong itu sering menampakkan dirinya di antara pohon kelapa yang berdekatan dengan tempat di mana dia tergeletak kaku tak berdaya. Korbannya rata-rata anak kecil. Awalnya sakit panas, demam tinggi, lalu merasa takut dan melihat
sosok itu kerap berada di depan jendela sambil menggedor-gedorkan kepalanya. "Pak, itu namanya apa?" Sebelum meninggal, anak-anak desa K selalu mengucapkan kalimat itu. Tidak terasa, hampir 40 hari kematian maling itu, Pak Kades pun mendengar dari salah satu pengakuan warga bahwa maling itu telah dibunuh oleh 15 orang yang anaknya sebagai korban teror dari pocong ireng itu sendiri. Atas pengakuan warga yang membunuh maling itu secara keji, mereka segera menemui Pak Kades. "Kalian tahu kesalahan kalian apa?" tanya Pak Kades. Ke-15 orang itu hanya terdiam sambil menangis. Mereka menyesal. "Jangan bunuh tubuhnya, jangan siksa tubuhnya, jangan menghakimi," lanjut Pak Kades. "Pak, lalu langkah apa yang harus kita ambil?" tanya Pak Agi. Pak Kades terdiam. "Hubungi Kiai A di desa B. Dia pernah mendapati kiriman seperti ini. Siapa tahu ada jalan keluarnya," pinta Pak Koko. Akhirnya mereka menyetujui untuk bekerja sama dengan Kiai A di desa B. Tujuannya adalah mencari pelaku atau dalang di balik kiriman pocong ireng ini. Kiai itu berhasil didatangkan sebelum azan maghrib tiba. Para warga segera mengikuti runtutan kegiatan yang ditetapkan Kiai itu. "Pak Kiai sudah selesai?" tanya Pak Suban. "Tunggu sampai pagi." Semua berjalan dengan lancar hingga azan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukul oleh beberapa warga. Pocong ireng itu gagal mengambil korbannya. Pagi harinya, banyak warga desa M yang keluar rumah untuk memadamkan api di rumah tingkat yang pernah dikatakan oleh Kiai itu. Rumah itu adalah pemilik pocong ireng sebagai pesugihan. Sempat beredar juga, pemilik pocong ireng yang berinisial S ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama 1 bulan terakhir. Sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang harus disepakati. Rumah dan segalanya yang ada di dalamnya merupakan hasil pesugihan. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib pemilik pocong ireng yang berinisial S itu. Kabarnya pernah bermunculan kembali di awal tahun 2002, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma kehidupan, alam dan agama, maka kehancuran yang akan didapatkannya. Selesai. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.